wabarakatuh. Alhamdulillahillazi an'ama alaina wahdana lil imani bidin Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Hadirin berbahagia, syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla, kemudian berselawat kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, satu peristiwa besar yang dialami Nabi di bulan ini, yaitu peristiwa Isra dan Mi'raj, sebagaimana yang Allah telah jelaskan dalam Al-Quran. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, banyak sekali hikmah daripada peristiwa Isra dan Mi'raj yang mungkin telah dikupas oleh para asatidz atau para ustaz tentang hikmah-hikmah Isra dan Mi'raj ini. Sini kita akan coba bahas berapa saja, bahwa apa di antara hikmah Isra dan Mi'raj itu. Yang pertama, Allah nak tegaskan bahwa ajaran Islam itu modal utamanya adalah keimanan. Ya. Modal utamanya adalah keimanan. Karena ada masanya nanti di mana ketika ajaran Islam dibawa oleh Rasulullah SAW, yang akal pada saat itu belum bisa menerima, tapi di belakang hari terbukti kebenarannya. Ya. Sebagaimana terjadi juga banyak peristiwa-peristiwa besar yang terjadi pada zaman nabi-nabi sebelumnya gitu. Nah, lalu apa yang menerima? Keimanan. Karena di situ juga Allah tegaskan bahwa peristiwa-peristiwa semacam itu memperlihatkan bahwa Allah itu memang maha kuasa. Allah itu maha berkehendak. Ketika dia berkehendak, maka tidak ada siapapun yang bisa, makhluk manapun yang bisa untuk menghindari. Maka dikatakan iza arada syai'a ayyaqula lahu kun fayakun. Ketika Allah sedang berkehendak, dengan katanya ada, maka adalah dia. Ya. Maka peristiwa Isra Mi'raj seperti itu juga. Nabi itu sifatnya pasif. Dia berangkat itu karena diberangkatkan. Nah, logika belum bisa menerima. Dan ini juga terjadi pada nabi-nabi sebelumnya. Allah nak perlihatkan bagaimana kehebatan-kehebatan Allah melalui nabi-nabi yang sebelumnya. Sebagaimana terjadi juga pada kaum Samud dengan nabinya Saleh. Ya, bagaimana kaum Samud? Kaum Samud menolak kebenaran yang dibawa oleh Nabi Saleh. Maka mereka berkata, wahai Samud, wahai Saleh, kalau memang engkau nabi, tolong kau keluarkan ya dari batu itu satu ekor onta betina. Nah, logika enggak kira-kira permintaannya? Dari sebongkah batu keluar onta gitu. Nah, tapi apa yang terjadi? Nah, ini yang kita katakan bahwa lihat bagaimana proses Isra dan Mi'raj itu. Nabi itu sebelum berangkat yang dibersihkan atau yang dibedah badannya, yang dimasukkan adalah keimanan dan hikmah. Artinya apa? Seseorang bisa menerima kebenaran itu ketika hatinya bersih. Walaupun nanti penjabarannya sudah ditunjukkan dengan dalil akal, tapi ketika penyakit hati, apakah kesombongan, kecintaan kepada dunia, kebenaran mereka juga tak bisa terima. Terjadi pada kaum Saleh. Ketika mereka minta tolong, kalau betul engkau seorang nabi, tolong tunjukkan, bisa enggak engkau mengeluarkan dari batu itu onta? Ya. Nah, bagi Allah apa susahnya? Mengeluarkan seekor onta dari induknya, sama mudahnya bagi Allah mengeluarkan seekor onta dari batu gitu. Maka Nabi Saleh bilang, kalau kalian nanti itu terjadi apa yang kalian inginkan, kalian beriman enggak? Kami beriman. Nah, tapi apa yang terjadi? Ketika dari sebongkah batu itu sudah keluar
1 ekor onta, mereka juga tidak beriman. Kenapa? Hati mereka ini berpenyakit, ada kesombongan, ada kedengkian, ya, ada hubud dunia. Ya. Begitu juga banyak terjadi pada kejadian-kejadian lain. Ketika terjadi penyihir-penyihir zaman Nabi Musa mengeluarkan sihirnya dengan izin Allah, maka tongkat Nabi Musa berubah menjadi ular. Ini atas siapa? Allah yang berkehendak gitu. Ketika sudah disampaikan dalil akal, mereka juga tidak menerima. Tak menerima, Pak. Begitu juga terjadi pada nabi-nabi yang lain. Nabi Ibrahim, Masya Allah. Bagaimana Nabi Ibrahim? Ya, berada dalam kobaran api berapa lama? Ada mengatakan 40 hari 40 malam, ada mengatakan 50 hari 50 malam. Ya. Tapi ketika Nabi Ibrahim keluar dengan selamat, tidak ada cacat sedikit pun, mereka juga tidak beriman. Kenapa? Ada kesombongan, ada hubud dunia, ada kedengkian, ada kebencian. Nah, Islam ini bisa diterima oleh siapa? Orang yang punya iman yang kuat dan hatinya bersih daripada penyakit ini gitu. Sebagaimana Abu Bakar menerima pernyataan Nabi ketika Abu Jahal bilang, ya, bagaimana pendapatmu? Nabi Muhammad berjalan pergi dari Mekah ke Palestina sebelum subuh sudah sampai. Bagaimana pendapatmu? Apa kata Abu Bakar? Siapa yang ngomong? Ya, kata Abu Jahal, Abu Bakar, ya, Muhammad yang ngomong. Kata Abu Bakar, kalau Nabi Muhammad yang ngomong, jangankan itu, jauh dari itu pun saya yakin. Orang Quraisy, orang kafir pada umumnya pada saat itu, ya, meminta penjelasan Nabi dalil akal. Apa dalil akal? Kalau kau betul-betul sudah kembali dari Masjidil Aqsa, tolong sebutkan ciri-ciri sifat dan karakter masjid itu. Nabi ungkapkan semuanya. Tapi ketika mereka menerima apa yang dikatakan Nabi, ya betul, apa yang dikatakan Muhammad sama dengan apa yang kita lihat, karena ada di antara mereka yang sudah sampai ke sana. Sudah ada dalil akal, tapi yang namanya kesombongan tidak bisa menerima juga. Artinya apa? Dengan adanya Isra dan Mi'raj ini, bahwa akal kadang-kadang belum sampai menerima apa yang diberikan Nabi. Ya. Dan hati yang bersihlah, iman yang kuatlah yang bisa menerima apa yang disampaikan Nabi. Kalau di zaman Nabi itu adalah meyakinkan Islam suatu abad kebenaran, itu hanya bisa diterima oleh iman yang kuat dan akal yang bersih. Lepaskan segala keterikatan, insya Allah menerima. Begitu juga kita hari ini yang sudah umat Islam. Kalau di zaman Nabi bagaimana orang yakin dengan Nabi sebagai Muhammad, Allah sebagai ilah. Hari ini orang Islam, bagaimana apa yang disampaikan Nabi, apa yang diperintahkan Allah melalui nabinya akan diterima oleh umat Islam ini. Walaupun sudah Islam, tapi siapa yang bisa mengamalkan? Hanya punya keimanan yang kuat dan bersih daripada penyakit hati. Nah, kadang ada mereka menyadari, mereka mengakui, tapi mereka belum sanggup. Latar belakang tidak lebih daripada penyakit hati. Apa penyakit hati? Kecintaan kepada dunia, kesombongan, kedengkian, dan segala macam. Ibu-ibu, bu, kok alun pakai jilbab le bu? Pamo, kan sudah semua tahu nih. Kita sudah muslimah, dan itu sudah satu kewajiban. Siapa yang bisa menerima perintah ini? Adalah orang yang iman yang kuat. Ya. Lalu apa? Bersih penyakit hati. Kalau enggak, Pak Ustadz, yang penting tuh hati yang pakai jilbab. Itu dia. Ya. Kepala tuh enggak perlu pakai jilbab. Yang penting tuh hati pakai jilbab. Enggak pakai jilbab itu mencerminkan hati seseorang. Ya, mencerminkan hati seseorang. Kenapa orang muslim hari ini dia adalah sholat di rumah, ya? Ini keimanan juga. Pada Isra Mi'raj ini targetnya adalah sholat gitu. Medianya sholat. Tapi kenapa mereka masih sholat di rumah? Yang laki-laki terutama. Apa kata dia? Biasa Pak. Di rumah kan bisa juga sholat.
Sah juga ya. Ya, sah juga sholatnya Pak. Di masjid juga sah, di rumah juga sah, apa salahnya? Ini bagi yang sholat. Yang tidak sholat bagaimana? Tengok Umar bin Khattab. Umar bin Khattab ketika ditikam darah mengalir, pingsan. Tapi ketika dikabarkan waktu sholat sudah masuk, dia bangkit untuk melaksanakan sholat. Maka dia katakan, tidak ada bagian bagi orang Islam yang tidak ada sholat baginya. Tak dapat dia Islam. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, inilah diantara hikmah Isra dan Mi'raj itu. Bahwa Allah nak tengokkan kepada kita. Satu, Allah terhindar daripada sifat kedoifan. Allah tu maha berkehendak dan dia sanggup dengan kehendaknya. Sebagaimana telah terjadi pada zaman Nabi-Nabi dahulu. Ada keluar onta dari batu. Ada Nabi Musa yang menyeberang lautan. Ada ya bermacam-macam mukjizat yang Allah berikan kepada orang yang hidup sudah, orang yang mati hidup kembali oleh Nabi Isa alaihissalam. Ya, Allah berkehendak, manusia pasif, dia melaksanakan atas perintah Allah saja. Ya, kemudian tidak ada kesombongan. Terakhir sholat. Karena ketika kita berbicara Isra dan Mi'raj, intinya adalah sholat. Ya, intinya adalah sholat. Dan ingat, semua amalan akan diterima ketika solatnya diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Ketika solat tidak diterima oleh Allah Azza wa Jalla, maka amalan lain pun sebagai haba'an mansura, bagaikan debu yang berterbangan. Ayo di bulan-bulan ini, apalagi kita akan bulan Sa'ban berapa hari lagi, Ramadan lebih kurang 30 hari lagi. Ayo kita tingkatkan amal-amal ibadah kita untuk menyongsong Ramadan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.